Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Normalina Agustina, NPM 19 12 4868. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dengan judul Gangguan Komunikasi pada Siswa atau Tunawicara. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama ialah mengenai definisi tunawicara. Apa sih tunawicara itu? Tunawicara adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada pendengar atau orang lain dengan menggunakan organ bicaranya. Tunawicara merupakan gangguan verbal pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan suara atau melalui suara. Tunawicara juga sering dikaitkan dengan tunarungu atau gangguan pendengaran. Sebagian orang yang mengalami tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi atau lahir, yang karenanya mereka tidak mampu menangkap pembicaraan orang lain, sehingga ia tidak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya, meskipun tidak mengalami kerusakan atau gangguan pada organ bicaranya. Selanjutnya, tunawicara juga merupakan suatu kelainan, baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungan atau dengan orang di sekitarnya. Gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, atau kelancaran berbicara. Menurut Frida Mangunsung, tunawicara atau kelainan berbicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Selanjutnya, menurut Abdurrahman dan Sujadi, gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan dari suara, artikulasi bunyi, atau kelancaran berbicara. Sedangkan menurut Purwanto, tunawicara adalah seseorang yang mengalami kelainan, baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara yang normal, sehingga ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi di dalam lingkungan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami tunawicara atau seseorang yang mengalami tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal, sehingga ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungan atau dengan orang-orang yang di sekitarnya. Selanjutnya adalah area masalah pada gangguan komunikasi atau tunawicara. Gangguan atau kelainan berbicara membawa dampak atau konsekuensi yang negatif bagi penderitanya. Konsekuensi kelainan berbicara menyangkut tuntutan sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh anak. Dalam menghadapi konsekuensi dari kelainan bicara ini, tampak bahwa tipe-tipe tertentu dari kelainan bicara, terlepas dari derajat beratnya, mempunyai efek yang lebih berat atau lebih besar terhadap perkembangan si anak atau perkembangan individu tersebut. Sebagai contoh, kelainan bahasa yang sedang mempunyai efek yang lebih serius dibandingkan dengan kelainan artikulasi atau kelancaran berbicara. Selain itu, ada beberapa dampak atau konsekuensi pada anak yang mengalami kelainan bicara. Hal tersebut menyangkut yang pertama adalah kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan. Keterlambatan perkembangan bahasa dan apasia ekspresif akan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan kognitif, karena perkembangan pendidikan dan kognitif sangat tergantung oleh pemahaman dan penggunaan bahasa. Nah, hal ini akan mempengaruhi lagi kemampuan verbal dan non-verbalnya. Sebaliknya, kelainan artikulasi atau kelancaran suara dan timing tidak menunjukkan efek buruk pada perkembangan pendidikan dan kognitif anak atau individu tersebut. Selanjutnya adalah faktor personal dan sosial. Kelainan artikulasi, timing, dan suara menyebabkan konsekuensi negatif dalam relasi interpersonal dan perkembangan diri pada anak. Pandangan ekspresi, ketidakpahaman orang lain ketika berkomunikasi dengan dia dapat menyebabkan dia merasa rendah diri atau tidak percaya diri.
Selain itu, dia juga merasa terisolasi, tidak berani berbicara dengan orang lain atau tidak berani berbicara di depan umum. Dan bisa juga menimbulkan kecemasan tersendiri atau rasa tertekan di dalam di dalam diri anak tersebut. Nah, jadi inilah peran dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Hendaklah kita memberikan support yang kuat, harus memberikan penghargaan. Artinya tuh kita juga menghormati seseorang yang mengalami tunawicara ini. Keluarga dan orang-orang terdekat pada khususnya harus memberikan support yang terus-menerus agar dia tetap termotivasi dan tetap memiliki kepercayaan diri dan memiliki semangat dalam pendidikannya dan dalam kehidupannya. Oke. Selanjutnya, berikut ini di antara beberapa hambatan yang dialami oleh anak yang mengalami tunawicara. Yang pertama adalah sulit berkomunikasi dengan orang lain, kemudian yang kedua, sulit bersosialisasi, dan yang ketiga, sulit mengutarakan apa yang diinginkannya, karena tidak semua orang kan dapat mengerti bahasa dia atau cara dia menyampaikan sesuatu, misalnya menggunakan isyarat, sehingga dia agak sedikit kesulitan dalam mengutarakan keinginannya kepada orang lain. Selanjutnya, perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda atau minder. Selanjutnya, mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Selanjutnya, tunawicara secara umum diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah keterlambatan bicara atau delayed speech. Yang kedua, yaitu seseorang yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dibandingkan dengan anak-anak atau dengan orang yang seusianya. Yang kedua adalah gagap atau stuttering, yaitu kelainan dalam memulai pembicaraan. Dapat berupa pemanjangan fenom atau suku kata depan, pengulangan suku kata depan, gerak mulut berbicara namun tidak keluar suara, kekacauan dalam berbicara, biasanya berupa bicara terlalu cepat, struktur kalimat yang tidak jelas. Nah, kemudian yang ketiga adalah kehilangan kemampuan berbahasa atau dispasia, yaitu kehilangan kemampuan berbicara, mulai dari kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat berbicara sama sekali. Gangguan ini muncul karena adanya ketidaknormalan pada pusat bicara yang ada di otak. Nah, jadi ini bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan jaringan atau kerusakan-kerusakan jaringan atau syaraf-syaraf yang ada di otak. Begitu, sehingga terjadilah gangguan berbicara atau bahkan tidak dapat berbicara sama sekali. Dan juga kemampuan berbahasanya gitu. Selanjutnya adalah kelainan suara atau voice disorder, yaitu ditandai dengan perbedaan suara dengan anak normal. Adapun kelainan suara berupa yang pertama, kelainan nada bicara. Dapat juga nada yang terlalu tinggi ataupun nada yang terlalu rendah dan monoton. Selanjutnya, kelainan kualitas atau warna suara. Bisa berupa serak, kemudian lemah, atau desah. Selanjutnya adalah kelainan keras lembutnya suara. Nah, dari pengertian di atas, dari beberapa pembagian atau klasifikasi tunawicara di atas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tunawicara adalah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterlambatan bicara, yang kedua gagap, yang ketiga kehilangan kemampuan berbahasa atau dispasia, dan yang keempat adalah kelainan suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mina Azhara, NPM 19124794. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Normalina Agustina. Baik, materi yang ingin saya jelaskan di sini itu adalah tentang identifikasi gangguan pada komunikasi atau tunawicara. Nah, dalam mendiagnosa atau mengidentifikasi seseorang penderita
yang memiliki gangguan tunawicara di sini dapat dilihat dari karakteristik atau ciri-ciri yang dimilikinya. Dan karakteristik itu adalah yang pertama, karakteristik pada bahasa dan wicara. Yang kedua, kemampuan intelijensi atau IQ. Yang ketiga, penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Nah, yang pertama tadi itu adalah karakteristik bahasa dan wicara. Karena pada umumnya, anak tunawicara itu memiliki kelambatan pada perkembangan bahasa atau wicaranya bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal pada biasanya. Dan yang kedua tadi itu adalah kemampuan intelijensi. Kemampuan intelijensi atau IQ di sini itu adalah seseorang yang memiliki gangguan tunawicara itu IQ-nya tidak berbeda dengan anak normal yang pada biasanya. Tapi hanya saja itu berbeda dari segi IQ verbalnya itu atau cara berkomunikasinya beda dengan akan lebih rendah daripada anak yang normal pada biasanya. Bedanya itu adalah IQ verbalnya atau cara komunikasinya. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi itu adalah penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Nah, dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat itu banyak mengandalkan komunikasi verbal dengan menggunakan kata-kata. Jadi hal ini yang menyebabkan seseorang yang memiliki gangguan tunawicara itu mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya. Karena anak tunawicara itu cenderung menggunakan bahasa isyarat daripada berkata-kata seperti orang normal biasanya. Dan juga anak tunawicara ini terkesan agak eksklusif atau terisolasi atau kayak menutup diri dari kehidupan masyarakat normal. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara. Biasanya anak yang tunawicara ini bisa juga memiliki gangguan tunarungu. Nah, ciri-cirinya di sini itu adalah berbicara keras dan tidak jelas. Mereka melakukan berbicara keras dan tidak jelas itu karena seseorang yang memiliki gangguan tunawicara ini dia ingin mengungkapkan apa yang ingin dia katakan sehingga dia berbicara keras dan tidak jelas itu maksudnya supaya lawan bicaranya itu memahami apa yang dia katakan. Kemudian yang kedua itu adalah suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Karena dia tidak kurang mendengar daripada yang normal biasanya. Jadi mereka itu berusaha memahami kata-kata teman bicaranya sehingga mereka itu yang memiliki gangguan tunawicara ini melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya supaya dia memahami apa yang temannya itu katakan. Dan juga biasanya menggunakan alat bantu dengar. Ya tadi juga itu karena juga yang memiliki tunawicara itu bisa juga tunarungu. Jadi mereka itu menggunakan alat bantu dengar supaya bisa mendengar apa yang temannya katakan. Selanjutnya itu adalah faktor penyebab tunawicara. Yang pertama, anak tunawicara itu bisa dapat terjadi karena gangguan yang ketika pada saat sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan. Disebut itu prenatal. Gangguan prenatal ini itu adalah yang pertama karena hereditas atau keturunan. Yang kedua karena anoksia atau kekurangan oksigen dalam janin pada saat di dalam kandungan sehingga menyebabkan kerusakan pada otak dan syaraf. Yang selanjutnya itu adalah gangguan pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan atau disebut dengan umur neonatal.
Nah, gangguan yang terjadi di sini itu adalah karena prematur. Jadi karena prematur ini, bayi-bayi yang dilahirkan itu jadi kurang, bukan kurang sih, kayak belum saatnya untuk dilahirkan. Jadi bayi yang lahir prematur ini berat badannya tidak normal dan lahir dengan organ tubuh yang belum sempurna. Jadi dapat mengakibatkan kebisuan yang disertai ketulian, yang kadang disertai dengan ketulian. Selanjutnya itu gangguan setelah dilahirkan atau postnatal. Itu gangguannya diantaranya itu adalah infeksi. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Yang ketiga itu adalah karena infeksi alat pernapasan. Jadi seseorang dapat menjadi tunawicara apabila terjadi gangguan pada organ pernapasan seperti paru-paru, laring, atau gangguan pada mulut dan lidah. Dan selanjutnya kita masuk ke intervensi pada gangguan komunikasi atau tunawicara. Nah, layanan dan intervensi yang dapat diberikan dalam rangka membantu penderita tunawicara itu adalah dengan melakukan latihan artikulasi. Artikulasi di sini itu adalah gerakan otot-otot dari langit-langit, rahang, lidah, dan bibir yang perlu untuk bicara. Dan mereka ini bisa mengikuti 4 latihan yang perlu dilakukan dalam membantu anak tunawicara. Itu adalah yang pertama latihan meniup, yang kedua latihan bibir, yang ketiga latihan lidah, dan yang keempat itu adalah latihan velum untuk anak yang berbicara sengau. Nah, yang kedua selanjutnya itu adalah dengan melakukan terapi wicara atau speech therapy. Yang ketiga dengan speech development, yaitu pengembangan kemampuan berbicara. Yang keempat, speech improvement, yaitu segala macam usaha yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan bicaranya. Yang kelima itu dengan speech correction, yaitu suatu pembetulan bicara yang berbau terapi dengan cara membentulkan atau mengoreksi istilah-istilah yang tidak benar. Yang keenam itu adalah speech education, yaitu pendidikan bicara dan berbahasa yang dilakukan dalam rangka melatih dan membiasakan penderita tunawicara. Sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.